A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Kanzo. Alhamdulillah pagi hari ini saya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa panjenengan semuanya sobat winnerku. Pagi hari ini saya mau menyampaikan mau menceritakan, mau sharing kepada panjenengan semuanya tentang musibah sekaligus keajaiban sholawat yang baru saja saya alami pagi hari ini. Jadi pagi hari ini seperti biasa saya seminggu sekali selalu safar ke Rembang. Jadi Sabtu sore atau Minggu pagi saya biasanya pulang ke Rembang, ke rumah saya ya, ke rumah orang tua saya. Dan hari Senin paginya karena saya harus ngantor di jam 9, saya berangkat dari rumah biasanya setelah selesai sholat subuh ya, seperti biasa. Nah hari ini ada satu kejadian yang menurut saya ini tidak lepas dari campur tangannya Allah. Allah menyelamatkan saya dari kecelakaan maut. Pagi hari ini seperti biasanya ketika saya berangkat bekerja ya, ketika saya perjalanan safar naik motor saya dari Rembang ke Semarang, perjalanan ditempuh sekitar 2,5 jam. Dan tentang waktu selama itu saya pergunakan untuk bersolawat seperti biasa. Yang pertama, solawat yang saya dawamkan selalu adalah amalan melembutkan hati. Tentunya panjenengan semua bertanya, Umi apakah ada target yang mau dilembutkan hatinya? Tidak ada. Saya tidak ada yang saya mau lembutkan hatinya, tapi karena saya suka dengan amalan ini, jadi saya amalkan terus setiap kali saya safar karena saya merasa daripada waktu saya 2,5 jam terbuang sia-sia melamun gak jelas, mending saya pergunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Saya baca amalan melembutkan hati, solawat munjiatnya sampai di angka 100, pas di angka 100. Dan tadi pas di angka 100 itu saya sampai di Pati ya, di Pati tepatnya di Patung Bandeng Juwana. Yang daerah Pati, Kudus, Rembang sekitarnya tentunya tahu udah sampai mana. Jadi ujungnya jalur lingkar ya. Sampai di situ ada lampu merah, saya berhenti. Setelah lampu nyala hijau seperti biasa, semua pengendara termasuk saya tancap gas. Dan di hadapan mungkin kurang lebih berapa ya, 500 meter mungkin ya. Itu ada PT 2 Kelinci ya, pabriknya deh kayaknya PT 2 Kelinci itu. Di situ biasanya suka ada karyawan yang lalu lalang dan ada security yang memberhentikan kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah ini dimulai nih.
Qadarullah ketika saya selesai 100 kali sholawat munjiat saya tiba-tiba ingin buang ludah gitu ya, mohon maaf, buang ludah. Habis itu saya niatnya saya mau lanjutkan tutup dengan Al-Fatihah 7 kali. Karena tadi pagi tuh cuacanya hujan gitu loh. Hujan gerimis-gerimis gitu, jadi wajah itu udah ketampias sama gerimis gitu kan. Nah, di situ ternyata tiba-tiba ketika saya nengok ke kiri itu tadi, saya nggak melihat di depan saya semua kendaraan sudah berhenti mendadak. Karena rupanya paling depan itu ada satu buah mobil yang dia ngerem mendadak. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa, apakah dihentikan oleh security-nya PT 2 Kelinci ataukah apa, saya juga kurang tahu. Karena saya merasa di posisi paling belakang dan saya kaget, di situ saya tancap gas, saya hilang kendali, saya tabrak itu sekitar 2 atau 3 motor di depan saya tabraki. Saya udah deg-degan itu, saya udah takut karena saya berpikir kalau sampai saya tabrak terus orangnya celaka atau motornya yang rusak, bagaimana saya? Apakah saya harus ganti? Karena saya pernah mengalami masa trauma sekitar 6 tahun yang lalu ketika saya belum masuk kerja di Semarang sini, saya kerja di Solo. Di sana itu saya pernah ditabrak orang karena saya mau belok ke SPBU, saya ngantuk sekali, saya mau belok ke SPBU isi bensin. Yang belakang ya di Jalan Raya Solo Boyolali itu nabrak kencang. Saya salahnya karena saya nggak nyalain sen ke kiri. Saya udah bonyok, babak belur, kaki saya udah pincang, motor saya hancur, saya masih harus keluar uang. Nah, tadi pagi saya juga deg-degannya kalau sampai kejadian seperti itu saya harus ganti rugi, wah itu luar biasa kan. Ternyata ya Allah berkehendak lain, berkah dari sholawat munjiat yang saya dawamkan, berkah dari amalan melembutkan hati tadi itu. Saya jatuh nih, saya jatuh, gedubruk, saya jatuh, saya ditimpa motor saya, dan qadarullah alhamdulillah yang saya tabrak semuanya nggak ada yang jatuh, dan motornya nggak apa-apa, orangnya juga nggak apa-apa, dan semuanya nggak ada yang marah sama saya. Itu semua adalah berkat kasih sayangnya Allah. Nah begitu saya jatuh tadi itu ya, ditimpa sama motor saya, tangan kanan saya masih pegang setir dan masih ngegas posisinya. Alhamdulillah Allah kasih saya refleks untuk matikan kontaknya. Tiba-tiba di belakang saya sudah ada mbak-mbak yang bantuin saya ngangkat motor saya. Alhamdulillah saya bersyukur, ternyata di belakang saya ada kendaraan, dan alhamdulillah kendaraan tersebut Allah izinkan untuk ngerem dan gak nabrak saya. Saya gak bisa bayangkan kalau saya ditabrak tadi. Dalam kondisi saya jatuh terus ditabrak, saya gak tahu nih. Dan alhamdulillah ketika saya berdiri, orang-orang yang di depan ya, yang tadinya mungkin saya tabraki, malah beliau-beliau semuanya datang sama saya minta maaf karena apa? Ngerasa ngerem mendadak gitu. Dan beliau-beliau semuanya menjelaskan sama saya kalau di depan ada mobil yang ngerem mendadak. Alhamdulillah. Semua berkat rahmatnya Allah, semua berkat kasih sayangnya Allah. Sholawat munjiat memang betul-betul adalah sholawat penyelamat. Alhamdulillah pagi hari ini saya diselamatkan Allah SWT dari keberkahan sholawat munjiat ini, dari kecelakaan maut. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali tadi begitu saya habis orang-orang berbincang sama saya, langsung saya lanjutkan tancap gas lagi. Alhamdulillah selamat sampai dengan tujuan di kota Semarang, dan sekarang saya masih bisa beraktivitas menyapa panjenengan semuanya. Saya ingin mengingatkan buat panjenengan semuanya ya, bersolawatlah terus kepada Rasulullah, karena kita tidak pernah tahu selawat kita ini kalau bahasa kita kok belum bekerja, kok belum ada keberkahannya. Nah, bisa jadi panjenengan mengalami seperti saya ini. Panjenengan di perjalanan diselamatkan oleh Allah SWT yang sebetulnya panjenengan itu mungkin harusnya kecelakaan tapi nggak jadi. Allah selamatkan sebab sholawat-sholawat panjenengan kepada manusia termulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sobat pindarku semuanya, jangan melulu melihat keajaiban itu dari harta duniawi, dapat duit, dapat beras, dapat makanan, dapat emas, dapat cincin, dapat macam-macam, tidak. Tapi kejadian seperti saya yang barusan pagi hari ini terjadi pun itu juga berkat kasih sayangnya Allah. Itu juga keberkahan dari sholawat. Karena saya persis 100 bacaan sholawat munjiat selesai, langsung saya nabrakin orang-orang tadi itu. Dan alhamdulillah qadarullah Allah lembutkan hati orang-orang tersebut. Beliau-beliau semuanya tidak marah sama saya, dan beliau-beliau semuanya selamat, itu yang paling penting. Oke sobat pindarku semuanya, itulah sedikit cerita pengalaman saya pagi hari ini dari keberkahan sholawat munjiat yang saya dawamkan 100 kali ya.
Tentunya masih banyak lagi ya keberkahan-keberkahan yang lainnya yang insya Allah nanti kita ceritakan di lain kesempatan. Sampai di sini dulu, saya harus beraktivitas. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.